Amerika Serikat buat pening Cina 7 keliling kapal perang LCS dan Prabowo. Amerika Serikat terus menekan Cina di Laut Cina Selatan. Washington berusaha keras untuk menghentikan Beijing dari eksplorasi yang lebih luas di jalur vital maritim dunia. Sebagaimana diketahui melalui konsep 9 garis putus-putus, Cina mengklaim 80% wilayah LCS. Amerika Serikat masuk dan mencampuri urusan kawasan dengan dalih kebebasan navigasi dan juga sekutu. Tidak hanya tekanan militer, Amerika Serikat di bawah komando Presiden Donald Trump juga menekan Cina dengan sanksi ekonomi. Selain itu, Amerika Serikat juga mengirimkan pejabat tinggi Pentagon ke beberapa negara seperti Indonesia dan juga Filipina untuk mengeratkan kembali hubungan pertahanan dan juga keamanan di LCS. Berikut fakta-fakta tekanan Amerika Serikat ke Cina di Laut Cina Selatan. Pertama, mengirimkan armada tempur. Kapal perang Amerika Serikat dilaporkan mulai bergerak memasuki LCS. Terdapat 2 kapal perang Amerika Serikat yang dilaporkan termasuk perairan itu melalui Filipina. Dikutip dari Global News dari kata pelacakan yang dirilis oleh South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, kelompok siap amfibi memasuki LCS pada hari Minggu 6 Desember 2020. Kapal-kapal tersebut adalah USS Makin Island yang berlayar dari arah Filipina Utara dan juga USS Somerset yang masuk dari Filipina Selatan. Tulis media Cina itu mengutip organisasi yang berbasis di Beijing pada Senin 7 Desember 2020. Analis Cina melihat langkah tersebut sangatlah provokatif. Zhang Junse, seorang peneliti senior di Institut Penelitian Studi Militer Angkatan Laut PLA, mengatakan bahwa langkah Amerika Serikat itu merusak perdamaian di kawasan. Masuknya kapal perang Amerika Serikat ke Laut Cina Selatan sekali lagi menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah perusak perdamaian dan juga stabilitas regional dan tidak disambut baik oleh negara-negara kawasan yang baru saja bergabung dalam kerangka RCEP dengan Cina, tutur Zhang. Sebelumnya, Amerika Serikat juga mengirimkan pesawat intai untuk melihat kegiatan Cina yang melakukan beberapa pembangunan dan juga eksplorasi di wilayah sengketa Kepulauan Spratly dan juga Paracel. Prabowo hingga sanksi CNOOC. Temui Prabowo dan juga galang kerjasama dengan Indonesia. Pelaksana tugas Christopher Miller mengunjungi Indonesia pada Senin 7 Desember 2020. Kunjungan itu merupakan kunjungan pertama dari rangkaian kunjungan penguasa Pentagon itu di kawasan Indo-Pasifik. Dalam kunjungannya di Jakarta, ia menemui Menhan Prabowo Subianto. Dalam rilis yang diberikan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keamanan di wilayah Laut Cina Selatan dan juga wilayah Indo-Pasifik lainnya. Dalam semua pertemuan tersebut, Menhan menekankan pentingnya Departemen Pertahanan menempatkan kemitraan bilateral dan juga dalam Taman Laut Cina Selatan yang bebas dan juga terbuka, serta kawasan Indo-Pasifik, tulis rilis itu. Meski Indonesia bukan negara penentu di LCS, namun di posisi Indonesia secara geopolitik dapat dianggap sebagai kekuatan yang cukup dapat mendominasi lautan yang kaya hasil alam itu. Indonesia sendiri kerap bersitegang dengan Cina di Laut Natuna Utara. Ketiga, menjatuhkan sanksi ke perusahaan pengoperan Cina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menambahkan raksasa minyak Cina, China National Offshore Oil Corp, di daftar hitam. Pada Kamis 3 Desember, artinya investor Amerika Serikat akan haram menanamkan uang di perusahaan migas terbesar ketiga Cina itu. Sanksi tersebut diduga dijatuhkan karena keterlibatan CNOOC dalam kegiatan eksplorasi energi Cina di perairan LCS yang diperebutkan Cina dan juga sekutu Amerika Serikat. Seperti Filipina, pasalnya Trump tidak mengejar 2 perusahaan minyak Cina lain, yakni China National Petroleum Corp dan juga China Petrochemical Corp. Keempat, mendirikan armada Angkatan Laut Angkatan Pertama. Amerika Serikat menyatakan akan menghidupkan kembali armada tempur pertamanya yang akan berfokus pada perairan Pasifik Barat seperti LCS, Laut Cina Selatan, ataupun Laut Cina Timur, Selat Taiwan dan juga Asia Tenggara. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Angkatan Laut Presiden Donald Trump, Kenneth Braithwaite.
Untuk memperbaiki postur kami di Indo-Pasifik, kami akan menyusun kembali armada pertama, menugaskannya tanggung jawab utama untuk wilayah Indo dan Asia Selatan sebagai ekspedisi armada, katanya dikutip Jumat 4 Desember lalu. Ini akan meyakinkan mitra dan sekutu kami tentang kehadiran dan juga komitmen kami di kawasan. Ini sambil memastikan setiap musuh indikator bahwa kami berkomitmen terhadap keberadaan global untuk memastikan supremasi hukum dan juga kebebasan laut, tambahnya. Menurut Derek Grossman, analis pertahanan senior di Rand Corporation, langkah itu diarahkan ke China, saingan utama Amerika Serikat di Tetra Pasifik. Selain itu, ia mengklaim bahwa Amerika Serikat akan menggandeng beberapa negara di kawasan itu untuk memuluskan rencananya. Ketegangan dikabarkan terjadi di Laut Cina Selatan. Armada penjaga pantai Cina dilaporkan saling bersiaga dalam jarak dekat dengan kapal pelengkap Angkatan Laut Malaysia. Ini terjadi akibat upaya Cina yang disebut mengganggu eksplorasi hidrokarbon Malaysia di lepas pantai Sarawak. Eksplorasi terkait pengeboran untuk mendapatkan minyak bumi dan gas alam di LCS. Dikutip CNBC Indonesia dari laporan yang dirilis Inisiatif Transparansi Maritim Asia di Center for Strategic and International Studies, dilaporkan bahwa kapal China Coast Guard 5402 beroperasi hanya 44 mil laut dari negara bagian Sarawak, Malaysia pada pekan lalu. Dalam histori perjalanannya, CCG 5402 memang telah berlayar beberapa kali ke dalam zona ekonomi eksklusif milik Kuala Lumpur pada awal November silam. Kapal itu bahkan sempat berlabuh di Lusonia Shoals yang disebut milik Malaysia. Menurut laporan itu, Malaysia merespon dengan mengirim kapal pembantu Angkatan Laut Malaysia Bunga Mas 5. Kapal ini berhasil membayangi 5402 setidaknya untuk beberapa hari. Siaran GPS yang terlontar dari Bunga Mas 5 tidak begitu jelas selama periode ini, tetapi citra satelit pada 13 November lalu menunjukkan kapal-kapal itu hanya berjarak 3 mil laut, tulis laporan itu. Pada 12 November, 5402 menuju 40 mil laut di timur Luconia Shoals untuk patroli cepat sebelum kembali ke posnya. Tampaknya mereka tertarik dengan kedatangan kilang baru, Borr Drilling's Gunlod, yang telah ditarik ke lokasi itu hanya beberapa hari sebelumnya. Gunlod berada di Blok SK410B. Eksplorasi dilakukan di bawah kontak dengan PTT, Exploration and Production Thailand. Perusahaan ini membuat penemuan terbesarnya beberapa mil di selatan lokasi Gunlod saat ini pada tahun 2019. Hal ini membuat 5402 kembali ke daerah tersebut pada 19 November dan mendekati dalam jarak 2 mil laut dari rig. Laporan itu juga menulis kapal Malaysia memperingatkan agar kapal 5402 Cina menghentikan upaya tersebut. Sebelumnya, Cina juga disebut laporan itu melakukan hal serupa dengan kapal nelayan Vietnam. Angkatan Laut Tentara Diraja Malaysia juga mengerahkan kapal kedua, KD Keris. Keris berlayar langsung dari Sabah ke lokasi Gunlod dan tinggal selama 1 hari sebelum mengikuti 5402 kembali ke Lusiona Shoal. Kedua kapal itu bermanuver di sana selama beberapa hari ketika 5402 pergi untuk patroli lagi ke barat Lusonia Shoals pada 24 November. Keris mengikutinya kembali, sebut laporan lagi. Pada 25 November, Gunlod tetap berada di lokasi di Blok SK410B dan 5402 belum meninggalkan lokasi tersebut. China mengklaim 80% LCS melalui garis putus-putus ini membuat ketegangan terjadi dengan banyak negara ASEAN. LCS adalah laut kaya migas, belum ada konfirmasi dari kedua negara.